Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creators, filmmaker wannabe, dan juga menyukai segala yang berbau teknologi dan minimalis. Beberapa waktu yang lalu, aku pindah ke rumah yang baru. Bagi kalian yang mungkin udah ngikutin channel ini dari beberapa waktu ke belakang, mungkin akan menyadari beberapa perbedaan pada background videoku di belakang. Mulai dari jendela, lukisan palsu tanaman, ruangannya yang sempit, dan juga suara jangkrik. Ya, suara jangkrik. Suara yang kayaknya hampir ada pada kebanyakan videoku di channel ini. Karena yang tinggal di rumah ini nggak cuma aku sendiri, dan juga kebetulan area yang aku tinggal ini bukan kawasan yang tenang. Jadi ya, mau nggak mau aku harus selalu shoot pada malam hari. Dengan shoot di malam hari sih, aku berharapnya bisa ngeminimalisir sebanyak mungkin suara bising. Tapi karena kebetulan di depan rumahku itu adalah sawah, jadi semakin malam malah banyak serangga yang aktif, yang ujung-ujungnya tetap bising juga. Ya, mau gimana lagi? Hampir semua cara udah pernah aku lakuin, mulai dari shootnya malam hari, sampai beli mic yang lebih bagus. Dan ternyata masih belum jadi solusi. Sebenarnya hal tadi bukanlah satu-satunya alasan kenapa aku dan teman-temanku memutuskan untuk pindah rumah. Intinya ya karena udah mulai nggak nyaman aja sih. Fun fact, hampir selama 10 tahun aku tinggal di Jogja, aku sudah berpindah-pindah rumah sebanyak 5 kali. Dan hampir rata-rata setiap 2 tahun sekali, pasti pindah. Kebanyakan alasannya sama, semakin lama malah semakin terasa nggak nyaman. Entah itu karena keadaan sekitar yang mulai berubah, dan masih banyak lagi. Biasanya sebelum aku pindahan, pasti ada proses yang seru di belakangnya. Salah satunya adalah ketika survei rumah satu persatu, sampai akhirnya menemukan yang benar-benar cocok. Tapi sayangnya aku nggak ngerekam semua proses ketika kita survei rumah satu persatu. Sorry. Karena yang tinggal di rumah ini nggak cuma aku sendiri, melainkan bersama kedua orang temanku yang lain juga. Jadi kita harus bisa mencari titik tengahnya, dan minimal kita bertiga bisa setuju dengan kondisi rumah yang udah kita pilih, dan bisa mentolerir sedikit banyak kekurangannya. Karena rumah kita yang sebelumnya cukup berisik, dan semakin kesini privasi kita jadi terasa semakin terganggu. Jadi kita mencari rumah yang minimal bisa ngasih kita ketenangan dan privasi itu kembali. Dan kalau dihitung-hitung, kita udah kurang lebih ngecek sekitar 20 rumah dalam 1 bulan itu. Dan masih belum menemukan yang cocok. Berhubung budget kita lumayan terbatas, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rumah yang value-nya paling maksimal dengan budget yang kita miliki. Dan untungnya sekarang udah dapet rumah yang paling valuable dari semua rumah yang pernah kita survei sebelumnya. Biasanya kalau mau nyari rumah yang bagus dan murah, hampir bisa dipastikan lokasinya pasti jauh dari pusat kota. Intinya kalau mau kemana-mana, jaraknya jauh. Sedangkan kalau mau nyari rumah yang bagus dan dekat dengan kota, harganya pasti mahal. Karena budget kita ada di antara dua pilihan tersebut. Nggak di sini dan nggak di sini juga, tapi di sini. Jadi kita memutuskan untuk mencari rumah yang ya nggak bagus-bagus banget, tapi bisa memenuhi standar kita. Dan lokasinya berada di sekitar pusat kota. Sebenarnya aku pribadi lebih tertarik untuk tinggal di lokasi yang jauh dari kota sih. Kalau bisa sekalian di sekitar Gunung Merapi, yang dimana udaranya itu masih sejuk. Tapi banyak pertimbangan kenapa aku lebih memilih untuk tinggal di sekitar pusat kota untuk saat ini. Yang pertama adalah keamanan. Yaps, nggak bisa dipungkiri, kota-kota yang ada di Indonesia, termasuk kota yang aku tinggali saat ini, menurutku masih kurang begitu aman. Dengan berada di sekitar pusat kota, seenggaknya aku masih bisa berada di area yang penuh dengan keramaian. Dan juga dengan jarak yang pendek kalau misalnya aku terpaksa untuk keluar pada malam hari. Minimal aku bisa meminimalisir kejadian yang nggak diinginkan terjadi. Yang kedua adalah jadi jauh lebih hemat. Karena kalau butuh apa-apa, semuanya ada di sekitar rumahku. Mau makan, mau beli bahan makanan, mau cukur rambut, mau ke supermarket, mau ke mall, tinggal jalan kaki. Atau maksimal 5 lagu di Spotify lah kalau naik kendaraan. Yang terakhir adalah koneksi internet. Aku termasuk orang yang nggak bisa jauh dengan yang namanya internet. Karena hampir semua yang aku lakukan itu selalu berhubungan dengan internet. Entah itu kerjaan ataupun hiburan. Kalau nggak terkoneksi dengan internet selama beberapa hari pada saat liburan, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau dalam waktu yang lebih lama, kayaknya aku nggak sanggup. Semakin jauh dari pusat kota, biasanya koneksi internet itu jarang ada yang stabil. Bahkan kadang dapat sinyal aja udah beruntung. Dan kalau mau masang ISP, kayaknya jarang.
bahkan nggak ada yang tersedia. Jadi untuk saat ini tinggal jauh dari pusat kota masih kurang cocok untukku. Intinya, setelah melihat puluhan rumah, akhirnya kita menemukan rumah yang mendekati standar kita bertiga. Lokasinya masih di pusat kota, nggak berisik, cukup aman, dan juga semua kamarnya berukuran sama. Di rumah ini ada 3 kamar yang dimana cukup untuk kita bertiga. 2 kamar punya jendela karena berada di bagian depan, dan 1 kamar berada di bagian tengah rumah, dan kebetulan nggak ada jendelanya. Dan aku dapat kamar yang nggak ada jendelanya. Nggak begitu buruk. Area tempatku tinggal, jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu sangat dekat. Bahkan ada yang saling menempel, seperti rumahku pada saat ini. Itulah alasan kenapa kamarku nggak ada jendelanya saat ini. Karena di sebelah rumahku, ya rumah orang lain lagi. Tapi aku jadi menemukan beberapa sisi positif dan juga negatif dari memiliki kamar yang nggak ada jendelanya. Sisi negatifnya adalah nggak ada cahaya matahari yang masuk secara langsung ke dalam kamarku. Jadi kadang aku nggak sadar apakah waktu sekarang siang hari atau malam hari, kecuali pada saat aku melihat jam. Jadi mau sekarang itu malam atau siang, nggak terlalu pengaruh di dalam kamarku. Meskipun sampai saat ini jam alami tubuhku masih normal, tapi sepertinya aku harus mencari solusi bagaimana caranya agar cahaya matahari bisa masuk secara langsung ke dalam kamarku. Karena nggak ada jendela juga, jadi nggak ada angin dari luar yang bisa keluar dan masuk ke dalam kamarku. Jadi udara yang ada di sini itu cukup panas. Itulah alasan kenapa saat ini aku jadi beli AC. Iya, sejak pertama kali aku tinggal di Jogja hanya dengan kipas angin, akhirnya dengan sangat terpaksa sekarang aku harus beli AC. Aku dulu nggak beli AC di kamarku karena pada saat itu kamarku masih sangat nyaman walaupun tanpa AC. Karena ada jendela. Tapi kalau kamarku nggak ada jendelanya kayak gini, mungkin aku nggak akan pakai AC sampai sekarang. Sisi positifnya adalah kamarku jadi lebih kedap suara. Karena hampir semua sisi di kamarku ini ya tembok semua. Dan juga aku jadi punya lebih banyak negative space di area ini. Mungkin aku akan membuat jendela pada bagian atas kali ya. Gimana menurut kalian? Oh ya, mungkin aku sekalian jawab beberapa pertanyaan yang aku dapatkan di channel ini. Karena topik yang aku bahas sekarang lumayan berhubungan. Ada beberapa komentar di channel ini yang menanyakan bagaimana caranya untuk menerapkan gaya hidup minimalis, sedangkan dia saat ini sedang berada di dalam satu rumah dengan orang yang gaya hidupnya berlawanan. Dan ada juga yang tinggal satu rumah dengan adiknya, tapi gaya hidupnya juga berlawanan. Mungkin aku akan coba jawab dari perspektifku dan dari pengalamanku kali ya. Karena aku juga sedang belajar dengan gaya hidup ini. Saranku adalah cobalah dengan memberikan contoh tentang gaya hidup kamu kepada orang-orang yang ada di rumah. Karena menurutku dengan memberikan contoh itu jauh lebih baik daripada kita menyuruh atau memaksa seseorang untuk melakukan suatu hal. Dan kalau hal tersebut nggak membuahkan hasil, mungkin satu-satunya jalan adalah dengan cara berdamai dengan keadaan. Sampai ketika kamu bisa memiliki rumah atau kamar sendiri, yang dimana wilayah itu adalah sepenuhnya kekuasaan kamu. Jangan habiskan energi kamu untuk merubah orang yang nggak mau berubah. Aku sekarang tinggal bersama kedua temanku. Kami bayar dengan biaya yang sama. Dan bisa dibilang mereka berdua cukup banyak memiliki harta benda di rumah ini. Ya, kalau dibandingin dengan barang-barangku di rak tersebut, dengan kedua temanku, perbandingannya bisa kalian lihat sendiri. Apa aku akan protes dengan hal tersebut? Nggak juga. Karena selain area kamarku saat ini, semua area yang ada di rumah ini adalah milik bersama. Aku cukup mengurangi harta benda yang aku miliki aja, dan berkompromi dengan keadaan yang berada di luar kekuasaanku. Kalau mereka melihat benefit dari apa yang aku lakukan dan tertarik untuk melakukannya juga, bagus. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Jadi cobalah untuk menjadi contoh terlebih dahulu, dan berdamailah dengan keadaan sampai tiba saatnya kamu memiliki kamar atau rumah sendiri. Karena minimalisme itu sendiri berasal dari dalam diri, bukan cuma dari apa yang terlihat di luar. Kalau kamu punya kesadaran untuk hidup rapi, nggak konsumtif, dan memahami hal-hal yang benar-benar valuable terhadap diri kamu sendiri, itu merupakan sebuah awal yang bagus menurutku. Kalau kepala rumah tangganya adalah kamu, atau mungkin kamu istri dari suami kamu, coba ajak mereka untuk bersih-bersih atau membuang barang-barang yang nggak terpakai lagi pada momen yang spesial. Mungkin awal tahun sebagai contoh.
Nggak harus dibuang, mungkin kalian bisa menjualnya atau mungkin menyumbangkannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Mungkin agak sedikit sulit, karena bisa dibilang kita masih belum terbiasa dengan budaya ini. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Atau mungkin coba kalian ajak buat nonton bareng seriesnya Marie Kondo di Netflix. Dan langsung ajak aja untuk bersih-bersih ketika hype-nya sedang hangat-hangatnya setelah nonton series tersebut. Kayaknya aku terlalu sering promosiin Marie Kondo ya. Tapi semoga berhasil. Setelah beberapa kali pindah rumah, kegiatan ini malah ngasih aku beberapa skill baru. Di antaranya aku jadi bisa ngecat rumah, kabel manajemen, dan juga hal-hal kecil yang berhubungan dengan pertukangan. Oh iya, mungkin aku akan sedikit share tips apa aja yang perlu kalian lakukan ketika kalian baru pindah ke rumah. Tentunya versi aku sendiri. Mungkin tips yang ringan, tapi semoga berguna. Pertama, tentu saja utamakan cat dulu kalau misalnya rumah tersebut nggak sesuai dengan keinginan kalian. Ataupun kalau warnanya sudah mulai kusam. Selanjutnya adalah kabel manajemen. Minimalisir kabel yang terlihat di dinding sebanyak mungkin. Dan usahakan untuk membuat tempat colokan kalian tersembunyi atau susah untuk dilihat. Karena serapi-rapinya kamar, tapi kalau kabel manajemennya itu nggak maksimal, malah menurutku akan mengganggu dan malah memberikan kesan yang berantakan. Selanjutnya adalah jangan beli hiasan atau barang apapun yang nggak terlalu esensial pada saat baru pindah rumah. Karena biasanya keinginan yang muncul pada saat baru pindahan hanya berlandaskan emosi aja, bukan logika, yang pada akhirnya membuat kalian menjadi impulsif dan akhirnya membeli barang-barang yang malah membuat rumah kalian atau kamar kalian jadi terlihat berantakan. Tinggal dengan normal aja dulu tanpa membeli aksesoris yang berlebihan. Dan biarkan waktu yang memberikan petunjuk kepada kamu. Dan juga jangan lupa perbanyak referensi dari internet ataupun dari media lainnya. Dengan biarin semuanya jadi tenang dulu, kamu akan bisa berpikir dengan lebih jernih tentang apa yang kamu butuhin untuk membuat kamar atau rumah kamu jadi lebih nyaman dan juga efektif. Yaps, sampai sini aja video kali ini. Tadi adalah sedikit cerita proses pindahanku beberapa waktu yang lalu. Dan sedikit cerita kenapa aku memutuskan untuk pindah rumah. Bagi yang sempat request untuk aku melakukan room tour, semoga video ini bisa mewakilkan ya. Karena isi kamarku sekarang kurang lebih sama dengan isi kamarku di rumah yang sebelumnya. Cuma bedanya saat ini ukurannya jadi lebih besar. Jadi untuk saat ini menurutku room tour masih kurang perlu. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home. Bye.